Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 376, siapa yang tahu kalau ujian yang kau lakukan itu nyata? Yifeng, apa yang terjadi? Jelaskan apa yang terjadi. Mama Su benar-benar bingung. Bagaimana masalah ini bisa berhubungan dengan Su Yihong? Apa yang ingin dikatakan Jing Yun? Su Yifeng, apa salahku padamu sampai kau memfitnahku seperti ini? Sementara itu, Su Yihong, yang tidak yakin dengan apa yang sebenarnya diketahui Jing Yun, segera memutuskan untuk menggunakan Mama Su. Bu, ibu harus memutuskan masalah ini. Fener, apa yang sedang kamu pikirkan? Dia kan kakak tertuamu, bagaimana mungkin kamu bersikap seolah-olah dia musuh? Mama Su bertanya lagi, semakin tidak nyaman. Fener, ceritakan apa yang sedang terjadi sekarang. Papa Su juga membentak Jing Yun. Lagi pula, baru beberapa hari Jing Yun kembali ke keluarga Su, sedangkan Su Yihong sudah tinggal bersama pasangan Su selama bertahun-tahun. Wajar saja kalau mereka bias terhadap Su Yihong. Itu adalah sifat manusia, itulah sebabnya Jing Yun tidak tersinggung dengan reaksi orang tuanya. Sebelum sampai pada jawaban itu, ada sesuatu yang harus diperjelas terlebih dahulu, dan itu adalah siapa ayah kandung Su Yihong. Kata-kata itu membuat Su Yihong dan pasangan Su terkejut. Fener, kamu gila. Dia anak yang aku kandung selama 10 bulan. Bagaimana mungkin itu bisa dipalsukan? Mama Su langsung protes. Jing Yun menatap Su Yihong yang membalas budi. Bukan itu maksudku, Bu. Memang benar ibu melahirkan kakak setelah mengandung selama 10 bulan, tapi... Jadi maksudmu, aku melakukannya tanpa sepengetahuan ayahmu? Bu, dulu waktu ibu melahirkan adikku, selingkuhan orang lain juga melahirkan di rumah sakit yang sama. Kakak kandungku tertukar sejak saat itu. Jing Yun menjelaskannya pada Mama Su, lalu menoleh ke Su Yihong. Benar begitu, kakak. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Su Yihong tentu saja tidak akan mengakui kebenarannya. Aku makin bingung, Fener. Kamu harus menjelaskannya sekarang juga. Ternyata, bahkan orang yang lembut seperti Mama Su tidak tahan dengan Jing Yun yang membuat mereka penasaran. Su Yifeng, mungkinkah kamu mencoba menyakiti saudaramu sendiri demi kekayaan keluarga? Kamu pasti telah belajar cara merencanakan dan berunding setelah mengikuti putra mahkota Huang Yao selama bertahun-tahun. Aku hanya tidak menyangka kalau orang pertama yang kau tuju adalah aku. Sudah kubilang sebelumnya. Aku pasti akan mencari tahu siapa yang menelantarkanku di Jianchuan. Jing Yun memberitahu ketiga orang lainnya dengan sangat tenang. Ibu, ayah. Putra tertua yang kalian lihat sebenarnya adalah anak hasil hubungan gelap paman tertua dan bundiknya. Kakak kandungku meninggal beberapa tahun setelah bertukar tempat. Mama Su terhuyung 2 langkah ke belakang karena terkejut mendengar perkataan Jing Yun. Itu, tidak mungkin. Haha, Su Yifeng, kamu benar-benar tahu cara bercerita. Di sisi lain, Su Yihong menganggap masalah itu menggelikan. Aku hanya bisa membayangkan berapa banyak cara yang telah kamu lakukan untuk mengendalikan keluarga kita selama beberapa hari terakhir ini. Apakah itu nyata atau tidak, akan diketahui setelah tes. Mengapa aku harus mengambil risiko menuduhmu sebaliknya? Jing Yun bertanya balik. Kau bisa memilih untuk tidak mengakuinya, tapi aku punya bukti, catatan persalinan rumah sakit dari simpanan paman tertua. Mengenai siapa dirimu, akan jelas jika kau melakukan tes DNA dengan ayah. Faktanya, aku tidak sengaja menemukan tentang hubunganmu dengan paman tertua saat aku hanya mencoba mengungkap pelaku yang menelantarkanku. Papa Su tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke Su Yihong saat itu. Benarkah itu? Ayah, apakah ayah tidak percaya padaku setelah aku tinggal bersama keluarga Su selama bertahun-tahun? Dibandingkan dengan itu, sudah berapa hari sejak Yifeng kembali? Seru Su Yihong, segera memainkan kartu Kins High Plus P. Terserah apa katamu, kakak. Sebenarnya, aku punya teori yang berani setelah mengetahui kebenaran. Dulu ketika ayah dan paman sulung berebut kekuasaan, mengapa kau terbang ke rumah besar di pulau pribadi sebelum orang lain? Aku sudah menduga kalau paman tertua yang menculikku, tapi karena dia sedang bertengkar dengan ayah, seharusnya aku yang dijadikan kambing hitam jika dia yang menculikku. Jadi, kenapa aku malah ditelantarkan? Pertanyaan itu menggangguku untuk waktu yang lama, tetapi aku mengerti segalanya ketika aku mengungkap hubungan antara paman tertua dan Su Yihong. Jika aku tidak ada di sini, dia akan menjadi pewaris alami, dan bukankah itu berarti paman tertua berhasil mengambil alih? Itulah sebabnya Su Yihong membawaku ke Jianchuan dan meninggalkanku di sana, dan paman tertua tidak mengganggu keluarga kami sejak saat itu karena dia dengan hati-hati membantu Su Yihong untuk berhasil. Dan mengapa kamu belum menikah bahkan sekarang, di usiamu yang sudah 40-an, saudaraku? Itu juga mudah. Golongan darahmu tidak cocok dengan orang tua kita, jadi jika kamu menikah dan punya anak, fakta kecil itu bisa dengan mudah terungkap. Itulah sebabnya kamu selalu waspada. Apakah ini membuat semuanya jelas? Su Yihong tidak dapat menahan diri untuk bertepuk tangan untuk Jing Yun ketika dia selesai bercerita.
Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya memiliki bakat yang luar biasa, tetapi juga seorang pendongeng yang luar biasa. Apakah kamu punya bukti untuk mendukung semua yang kamu katakan? Lalu mengapa kamu tidak mengatakan ini padaku, apakah kamu putra kandung paman tertua? Jing Yun tidak mundur dan bertanya balik. Tentu saja, saya anak orang tua kita. Jadi kamu begitu percaya diri. Jing Yun tidak bisa menahan senyum. Kamu mungkin tidak tahu ini, kakak, tapi aku sudah melakukan tes DNA saat kamu tidak melihat. Itu menegaskan bahwa kita hanya sepupu. Siapa yang tahu kalau tes yang kamu lakukan itu nyata? Su Yihong membalas, menolak untuk menyerah. Tidak apa-apa. Kita bisa mengujinya lagi kapanpun kau mau. Jing Yun menjawab. Aku hanya memberitahumu bahwa jangan berpikir kau bisa melarikan diri sekarang setelah kau mencoba menyakitiku. Kita lihat saja nanti. Setelah itu, Su Yihong tetap berada di luar ruang operasi, menunggu operasi paman tertua selesai. Sementara itu, pasangan Su benar-benar kehilangan keseimbangan. Mereka tidak tahu harus percaya kepada siapa sekarang, dan hanya bisa berdiri dengan canggung di luar pintu. Namun, karena tidak dapat menahan diri, Mama Su akhirnya menarik Jing Yun ke samping dan bertanya, lelukonmu itu terlalu serius. Bagaimana mungkin kamu bisa menyakiti saudaramu sendiri seperti itu? Bu, kalau ibu menarikku ke samping, bukankah itu artinya ibu punya kecurigaan? Mama Su tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia telah menyisir bandara untuk waktu yang sangat lama ketika dia kehilangan Jing Yun, dan telah menjadi bayangan dirinya sendiri. Kemudian, ketika dia kembali ke rumah besar di pulau itu, dia menemukan beberapa pakaian yang tidak pernah dikenakan Su Yihong di kamarnya ketika dia sedang merapikan lemari pakaiannya. Lagi pula, Jing Yun sebenarnya sudah tidak muda lagi saat itu. Bagaimana mungkin dia bisa begitu saja mengikuti orang asing? Kecuali kalau orang tersebut adalah orang yang dikenalnya dan dipercayainya. Saya akan segera menyelesaikan masalah ini dengan ayahmu. Ya, tapi bertindaklah cepat, atau Su Yihong akan menghancurkan struktur internal Su Holdings. Jing Yun tidak dapat menahan senyum tipis saat itu. Faktanya, itulah pertama kalinya Mama Su melihatnya tersenyum.